Dan di sana kita lihat ada besi-besi, sepertinya itu untuk penempatan bagian railingnya ya. Ini penampakan dari dekat, lengkungannya center dari tengah ke arah permukaan air itu sekitar 3 meter. Kalian bisa juga sambil jajan-jajan berwisata kuliner di sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Uye Info. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini Kang Uye kembali lagi nih berada di Kalimalang, Bekasi ya, dan tepat berada di belakang Kang Uye ini sudah jadi Jembatan Lengkung yang merupakan ikon kota Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata air yang ada di kota Bekasi ini guys. Dan kita akan lihat sudah sejauh mana progres dari pembuatan Jembatan Lengkung yang berada di Kalimalang, Bekasi ini, yang hari ini di tanggal 25 Desember 2025. Kita akan lihat ya di akhir tahun ini menjelang tahun baru 2026. Sudah sejauh mana progres dari pembuatan Jembatan Lengkung yang menjadi salah satu ikon wisata air di kota Bekasi ini. Oke guys, tonton terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk subscribe videonya, di like, di share, dan juga di komen. Oke guys, kita kembali lagi berada di Kalimalang, Bekasi. Tepatnya nih berada di sekitar dan juga di antara Grand Metropolitan. Dan ini merupakan jembatan yang dekat dengan Jembatan Lengkung. Nah, kita lihat dari sini Jembatan Lengkungnya sudah jadi dan tinggal proses finishing ya. Untuk bagian barriernya juga sudah terpasang dan sudah dicor. Dan di sana kita lihat ada besi-besi, sepertinya itu untuk penempatan bagian railingnya ya, railing, atau mungkin juga dipasang lampu-lampu di bagian Jembatan Lengkungnya ini guys. Dan hari ini cuaca di Kalimalang ini cukup cerah ya, kita lihat. Nah, dan aliran air juga cukup lancar mengalir. Nah guys, selain daripada wisata air yang berada di Kalimalang ini, di bagian pedestrian ini juga akan dibuat wisata kuliner guys. Dan untuk posisinya itu ada di mana? Nah, di sebelah sana Jembatan Lengkung itu bagian dari wisata kuliner yang sekarang ini sudah dikirim. Ada beberapa unit kontainer atau booth kontainer yang nantinya menjadi tempat UMKM ya di sebelah sana. Dan sekarang kita akan melihat dulu bagian dari Jembatan Lengkung ini guys. Dan untuk di sebelah sisi sebelah sana itu masih ditutup menggunakan pagar ya. Jadi masih dilarang untuk melewati Jembatan Lengkung. Tapi kita akan lihat dari bagian sisi sebelah sini yang tidak dipagar. Dan kita akan lihat kondisi terkini dari pengerjaan Jembatan Lengkung ini guys. Jadi secara keseluruhan ini sudah mencapai sekitar 90% untuk pengerjaan Jembatan Lengkung Kalimalang, Bekasi. Dan ini merupakan Jembatan Lengkung pertama di Kalimalang ya, yang dibuat untuk menggantikan jembatan yang ada di Kalimalang. Contohnya jembatan seperti ini dikarenakan bagian bawahnya sudah menyentuh. Nah, ini sudah menyentuh bagian bawah jembatan ya. Dan kalau ini dijadikan untuk wisata air, ini tidak bisa dibuat untuk dilalui oleh perahu-perahu wisata yang nantinya akan dijadikan tempat wisata air ini guys. Dan dibuatkan Jembatan Lengkung seperti ini agar bisa dilewati menggunakan perahu-perahu wisata yang nantinya akan dijadikan tempat wisata di sekitar Kalimalang, Bekasi ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke arah Jembatan Lengkungnya ya. Dan ini sampai sekarang ini bagian seng ini belum dibuka karena masih tahap pengerjaan. Dan untuk trotoarnya sendiri sekarang sudah menyambung ke bagian arah Jembatan Lengkungnya guys. Kalau dulu tuh cuma sampai sini ya. Ini aslinya lurus kan. Nah, sebelum dibuat jembatan ini lurus.
Dan setelah dibuat jembatan lengkung, nah ini trotoar ke arah sebelah sini, tuh, langsung ke jembatan lengkung. Nah, dari sini ya penampakan jembatan lengkung Kalimalang Bekasi seperti ini guys. Dan pengecoran sudah selesai. Untuk pengecorannya sendiri 100% sudah selesai, tinggal proses finishing. Dan kemungkinan ini nanti akan menggunakan aspal bagian atas sininya ya. Di bagian atas cor-corannya akan menggunakan aspal. Dan ini untuk bagian dinding pengaman samping atau yang disebut dengan barrier sudah terpasang dudukan untuk railing ya. Untuk railing nanti di sini akan terpasang railing melengkung ke sebelah sana guys. Di bagian sebelah sana juga sama ya. Dan jalur ini dibagi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Jadi untuk bagian sini merupakan perputaran arah dari sebelah sana ya, yang dari arah Bekasi ke arah Jakarta, dan akan memutar ke arah Bekasi lagi tuh melalui bagian sini. Sedangkan yang bagian sebelah sana sebaliknya, yang dari arah Jakarta akan memutar ke bagian ke arah Jakarta kembali guys. Dan seperti target yang direncanakan untuk proses pembuatan jembatan ini sampai dengan akhir tahun sudah dikatakan hampir selesai ya, sudah 90%. Dan untuk jembatannya sendiri sudah selesai, tinggal proses finishing dan tambahan-tambahan lainnya seperti pemasangan railing dan juga lampu-lampu jalan atau PJU di bagian jembatan ini. Dan juga mungkin tambahan lainnya adalah proses pengaspalan di bagian jembatan ini. Dan untuk proyek lainnya ya di Kalimalang ini yang ditunggu-tunggu oleh warga Bekasi terutama ya, yang berada di sekitar kota Bekasi adalah wisata kulinernya guys. Nah, wisata kulinernya ini nggak jauh dari jembatan ini. Nah, ini masih ditutup dengan seng. Dan sebelum ke sana kita lihat dulu ya di bagian lengkungan dari jembatan lengkung ini. Kita lihat dari arah sebelah sini ya. Tuh. Ini penampakan dari dekat lengkungannya. Center dari tengah ke arah permukaan air itu sekitar 3 meter. Jadi cukup untuk dilalui perahu wisata yang akan dilalui nanti melalui kolong jembatan lengkung ini guys. Dan ini keren banget ya. Ini ikon di kota Bekasi pertama jembatan lengkung yang dibuat di Kalimalang. Dan masih ada rencana jembatan-jembatan lainnya di Kalimalang akan dibuat seperti ini di anggaran berikutnya di proyek tahun 2026, dan akan dilanjut ya pembuatan jembatan lengkung berikutnya. Dan Kang Wi juga mau menunjukkan nanti di mana posisi dermaga untuk jembatan lengkung ini guys. Kita akan terus mengarah ke sebelah sana dan sambil kita lihat booth kontainer untuk UMKM ya. Ada wisata kuliner nantinya di sekitar Kalimalang ini, di pedestrian Kalimalang. Kita akan ke sebelah sana guys. Kita menyusuri trotoar ini. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, nah ini persis seperti yang sudah dibuat ya. Ini ilustrasi dari jembatan lengkung Kalimalang seperti ini guys. Dan ini adalah tol Becakayu. Ini jembatan lengkung yang dibuat, dan ini adalah gambar ilustrasinya. Dan seperti inilah nantinya jadinya jembatan lengkung yang ada di Kalimalang. Nah, ini dia guys, kontainer-kontainer UMKM sudah banyak di sini ya. Ini ada yang kuning, merah. Kita hitung ada berapa nih? Di sini aja ada 2. Nah, ini jadi wisata kuliner di sepanjang pedestrian Kalimalang Bekasi. Oh, keren banget di sini nih ya. Buat kalian warga Bekasi ini kabar gembira. Jadi kalian bisa jalan-jalan di sepanjang pedestrian Kalimalang Bekasi ini, dan kalian bisa juga sambil jajan-jajan berwisata kuliner di sini.
Nah, di sini sudah tersedia ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10. Udah 10 lebih, guys. Nah, ini yang warna merah ya. Dan untuk yang warna kuning ini sudah ada 6. Yang warna kuning ada 6. Dan yang warna merah ini sudah ada, bentar, ada 4. Jadi ada 10 nih ya, udah ada 10 unit di sini. Dan masih ada, sepertinya masih ada penambahan dari booth-booth UMKM di sini yang terbuat dari kontainer, guys. Banyak ya. Pokoknya ini udah lebih dari 10. Lebih dari 10 kontainer. Antara yang warna kuning dan yang warna merah, guys. Dan di depan sana itu kita lihat sedang dibangun apa ya? Dan ini penampakan dari Kalimalang. Sebelah sana itu jembatan lengkung yang tadi kita lihat ya. Ini air Kalimalang sedang tenang ya. Oke guys, ini dia project atau program wisata air dan UMKM gagasan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur dan juga berkolaborasi dengan Wali Kota Bekasi yaitu Pak Tri Adianto. Keren, patut diacungi jempol ya. Ide dari pimpinan Jawa Barat dan juga pimpinan Kota Bekasi. Ini bakalan jadi keren di sini, apalagi kalau suasana di malam hari ya. Setelah ini jadi semua buat makanan, kalian bisa makan jajan di sini. Tapi tetap yang utama itu adalah menjaga kebersihan. Biasanya nih kalau banyak makanan, namanya ada tempat makanan, tempat berjualan di sini bisa banyak sampah. Nah itu dia. Kita sebagai masyarakat atau sebagai warga yang harus menyadari dan sadar ya untuk tidak membuang sampah sembarangan di area yang sengaja sini sudah dibuat untuk warga, terutama warga Bekasi, sebagai sarana hiburan di pusat kota Bekasi, guys. Dan di sini juga sedang dibangun kembali dermaga ternyata ya. Dermaga itu dibuat persis di depan Grand Metropolitan ini, guys, dermaganya. Jadi untuk yang mau berwisata air, nanti dermaganya itu ada di sekitar sini, di depan Mall Grand Metropolitan. Nah, seperti ini dibangun lagi ya. Ini pedestrian ini akan dibuat sepanjang sampai dengan ujung sebelah sana. Dan sementara itu pedestrian sudah sampai. Wow, berisik banget itu ya. Itu merupakan salah satu polusi suara. Bising motor, suaranya berisik. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Oh iya, pedestrian ini dibuat sampai dengan Grand Kota Bintang. Oh, ternyata di sini masih ada juga, guys, kontainer ributnya ini warna hitam ini ya. Dan di sebelah sana juga ada warna hijau. Untuk tadi yang warna kuning dan yang warna merah itu total sekitar 12 kontainer. Dan di belah sini ada yang warna hitam ini. Hitam apa coklat ini ya warnanya? Lebih ke hitam sih kayaknya. Ada sekitar 5. Ada sekitar 5 kontainer juga di sini yang warna hitam. Dan di ujung sana juga ada yang warna hijau, guys. Dan untuk project ini, untuk pedestrian dan wisata kulinernya mungkin akan dilanjut itu sampai dengan tahun 2026. Karena untuk 2025 kayaknya udah nggak mungkin kekejar ini ya, untuk pembuatan dermaganya juga. Tapi untuk
pembuatan jembatan lengkungnya sudah selesai, tinggal proses finishing. Dan jembatan lengkung yang kedua diperkirakan akan dibuat di sekitar sini, sekitar Grand Metropolitan ya. Karena ini merupakan jembatan yang terdekat dari jembatan lengkung yang sudah dibuat, guys. Nah, ini dia boot kontainer berwarna hijau. Nah, kurang lebih berarti tadi berapa ya? 20 lah ya. Kurang lebih ada 20 kontainer totalnya. Totalnya kurang lebih 20 kontainer untuk boot UMKM yang akan dijadikan tempat wisata kuliner. Jadi sepertinya sementara untuk tempat wisata kuliner sampai dengan depan Rumah Sakit Primaya. Dari titik jembatan 1 dengan jembatan lengkung dengan jembatan lengkung 1 sampai dengan jembatan sisi lainnya yang kemungkinan ini akan merupakan jembatan lengkung kedua ya yang akan dibuat. Dan untuk posisinya sendiri untuk jembatan lengkung kedua ini kemungkinan akan dibuat di sebelah sana, di sisi sebelah kanan jembatan, atau mungkin juga di bagian sebelah sini ya, kurang tahu juga. Dan kalau menurut Kang Uye sendiri sih kemungkinan akan dibuat di sebelah sana. Dan kita lihat di jembatan ini juga nih. Nah, ini sudah menempel atau sudah menyentuh permukaan air dengan bagian bawah jembatannya ya. Dan inilah jembatan yang akan diganti juga nantinya untuk pembuatan jembatan lengkung kedua. Dan jadi nanti ini akan dibongkar juga. Dan sebanyak kurang lebih 5 jembatan lengkung akan dibuat di sepanjang Kali Malang ini, guys, sampai dengan ke arah Grand Kota Bintang sebelah sana. Dan itulah yang nantinya akan dijadikan wisata air sepanjang sampai dengan Grand Kota Bintang dari Mall Metropolitan. Untuk jaraknya sendiri Kang Uye belum tahu ya antara Mall Metropolitan dengan Grand Kota Bintang. Dan untuk sementara wisata kuliner akan dibuat sampai dengan Primaya Hospital atau Rumah Sakit Primaya. Oke guys, demikian video Kang Uye kali ini, update dari wisata air Kali Malang Bekasi ya, dan juga pengerjaan progres dari wisata kuliner yang sedang dikerjakan di sepanjang Kali Malang ini merupakan gagasan dari atau ide briliannya Kang Deddy Mulyadi atau KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, dan juga beserta Pak Wali Kota Bekasi yaitu Pak Tri Adianto atau sering dipanggil Mas Tri Adianto. Keren, salut buat mereka ya. Dan kita sebagai warganya harus selalu mendukung dari program-program pemerintah untuk kenyamanan warganya sendiri, terutama warga Bekasi nih ya guys. Dan kita sebagai warga juga harus bisa menjaga dan merawat dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oke, sampai di sini dulu video Kang Uye kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-subscribe videonya, di-like, di-share, dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.